Oke, baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai zero divisor. Kalau yang video sebelumnya kita membahas mengenai unit, maka sekarang kita membahas mengenai zero divisor. Zero divisor biasanya disebut sebagai pembagi nol pada suatu ring seperti itu ya. Nah, apa definisi dari zero divisor itu? Jadi anak-anak, misal kita diberikan, kita tulis dulu ya judulnya. Zero divisor ya. Jadi anak-anak, misal kita diberikan suatu ring R. Nah, ini kita tulis dulu, kita gambar dulu, ini adalah ringnya. Ini adalah ring R. Anak-anak jangan lupa ya, ring itu adalah apa? Ring itu adalah suatu himpunan tak kosong. Jadi harus punya anggota yang mana dia dilengkapi dengan dua operasi biner yang yaitu tambah dan kali ya, yang harus memenuhi aksioma-aksioma pada ring. Apa aja aksioma pada ring itu? Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan dia harus grup komutatif, terhadap operasi perkalian dia harus semi grup, dan terhadap kedua operasi dia harus bersifat distributif, baik itu kiri maupun kanan. Oke? Itu sekilas review mengenai ring. Dan jangan lupa itu adalah ring ori. Kalau misal nanti ada tambahan-tambahan lagi, ada topping-toppingnya lagi, misal dia punya elemen satuan, maka namanya adalah ring dielsa, ring dengan elemen satuan. Dan kalau dia bersifat komutatif terhadap operasi perkalian, berarti namanya adalah ring komutatif. Dan kalau misalkan dia mempunyai elemen satuan dan juga komutatif terhadap perkalian, maka namanya adalah ring kom dielsa atau ring komutatif dengan elemen satuan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi zero divisor ya. Dan misal kita diberikan suatu ring R seperti ini. Jadi pada saat saya menuliskan R kayak gini, berarti artinya R ini sudah dilengkapi dengan dua operasi biner ya, plus dan kali kayak gitu. Nah, suatu elemen pada R, yaitu misalnya kita ambil A gitu ya namanya ya. Suatu elemen A di sini pada R, di mana elemen A ini adalah suatu elemen tak nol. Elemen A ini bisa disebut sebagai zero divisor. Jadi A ini bisa dikatakan sebagai zero divisor manakala atau jika memenuhi apa? Jika kalian bisa menemukan B. B itu adalah siapa? B itu adalah unsur di R juga. Yang mana B ini juga merupakan suatu unsur yang tak nol juga ya. Yang kalau kita kalikan, maka hasilnya menjadi 0 kayak gini. 0 itu apa? 0 itu adalah elemen netral atau unsur atau identitas terhadap operasi penjumlahan kayak gitu ya. Nah, kalau kondisinya kayak gini, A-nya posisinya berada di sebelah kiri kayak gini, maka artinya A itu adalah pembagi 0 kiri atau left zero divisor seperti itu. Nah, kalau misal A-nya itu ada di sebelah kanan ya, jadi A-nya di sebelah kanan gini, jadi B dikali A sama dengan 0, maka A itu dinamakan sebagai pembagi 0 kanan. Oke. Kalau kondisi ringnya itu adalah ring komutatif, maka baik itu pembagi 0 kiri maupun pembagi 0 kanan itu adalah sesuatu hal yang sama. Sehingga nanti pada saat kita membahas mengenai ring komutatif, maka namanya hanya pembagi 0 gitu aja ya, jadi nggak pakai kiri maupun kanan. Kecuali kalau dia bukan ring komutatif, maka harus menggunakan pembagi 0 kiri atau pembagi 0 kanan seperti itu. Jadi sekali lagi anak-anak, A itu bisa dikatakan sebagai zero divisor atau pembagi 0 manakala kita bisa menemukan B di dalam R juga, di mana B itu tidak 0. Dan kalau misalnya kita kalikan A dikalikan dengan B, hasilnya itu adalah 0. 0 itu adalah siapa? Jangan lupa 0 itu adalah elemen netral atau identitas terhadap penjumlahan. Begini ya. Oke. Sebagai contoh, misal kita ambil contohnya itu adalah ring komdielsa ya ini ya. Ring komutatif dengan elemen satuan yaitu bilangan bulat modul 4 misal, yang mana kita ketahui bahwasanya elemennya itu adalah 0, 1, 2, dan 3 gini ya. Sekarang kita akan cari tahu kira-kira siapa sih yang merupakan pembagi 0 dari Z4 itu kayak gitu ya. Jadi kita akan cek mulai dari yang pertama, yaitu si siapa? 1 ya. Kenapa nolnya nggak dicek? Nah, ini harus hati-hati ya anak-anak ya, bahwasanya
yang dikatakan sebagai zero divisor itu adalah suatu unsur tak nol di R. Jadi nolnya ini otomatis dia pasti bukan zero divisor. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat ya. Syaratnya harus tak nol. Kalau ini kan nol. Jadi kita mulai dari 1. 1 dikalikan sama siapa yang hasilnya itu bisa jadi 0. Ada enggak? Tidak ada kan? Kalau tidak ada berarti 1 itu bukan zero divisor pada Z4. Sekarang 2. 2 itu dikalikan sama siapa supaya hasilnya jadi 0? Ada enggak? Ada kan? Siapa yang dikalikan sama dirinya sendiri? 2 kali 2 kan 4. Tapi 4 itu kalau di modulo 4 hasilnya siapa? 0. Ya kan? Nah lanjut kita ke ini Z ya, berarti ya zero divisor. Kemudian lanjut kita ke 3. 3 itu dikalikan sama siapa supaya hasilnya jadi 0? Ada enggak kira-kira? Nah anak-anak bisa cek nih, misal 3 dikali 0, bukan kan 0 juga nggak boleh juga sih, B kan nggak 0 ya. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. 6 itu di Z4 di modulo 4 berarti hasilnya sama dengan siapa? 2 ya, berarti artinya tidak ada unsur di dalam Z4 yang kalau dikalikan dengan 3 hasilnya jadi 0. Sehingga dalam hal ini zero divisor pada Z4 itu cuma satu elemen aja, yaitu siapa? 2. Jadi zero divisor dari Z4 itu adalah siapa? 2. Kayak gini ya. Oke. Seperti itu anak-anak yang merupakan zero divisor atau pembagi nol pada suatu ring. Jangan lupa pada saat kita membahas mengenai ring komutatif dengan elemen satuan atau ring komutatif lah ya, maka pembagi nol kiri maupun pembagi nol kanan itu adalah sesuatu yang sama. Jadi nggak ada kiri atau kanan kayak ini nih ya. Ini adalah zero divisor aja, pembagi nol aja. Karena Z4 sendiri adalah ring komutatif seperti itu ya, lebih tepatnya ring komutatif dengan elemen satuan. Oke anak-anak, seperti itu penjelasan sekilas mengenai zero divisor. Silakan untuk soal-soalnya bisa dicoba ya di PPT-nya. Silakan dibuat latihan dan sampai sini dulu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.